Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas soal tentang pemantapan persiapan asesmen daerah dari Kabupaten Sleman untuk pelajaran IPA kelas 9. Di video yang pertama ini saya akan bahas nomor 1 sampai nomor 5. Selamat belajar. Soal nomor 1. Hasil catatan waktu pertandingan final cabang olahraga renang nomor 100 meter gaya dada putra sebagai berikut. Di sini ada nama atlet dan catatan waktunya. Urutan pelari yang berhak memperoleh medali emas, perak, dan perunggu berturut-turut adalah atlet dengan nomor dada ... Yang pertama, untuk emas berarti yang paling cepat. Di sini yang paling cepat waktunya adalah yang mana? Yang ini ya. Nah, ini yang paling cepat. Kemudian yang perak berarti yang tercepat kedua. Yang mana di sini? Yang paling cepat adalah ini. Kemudian yang ketiga, perunggu. Yang paling cepat nomor 3, yaitu yang ini ya. Jadi jawabannya yang benar adalah B. 017 Hamsi Slain, 088 David Alexandro, dan 054 Praja Handoyo. Jawabannya yang betul B. Soal berikutnya, soal nomor 2. Andi merencanakan keberangkatan ke San Francisco, Amerika Serikat untuk mengikuti tes seleksi penerimaan mahasiswa baru. Sebelum keberangkatan, Andi berusaha mencari informasi kondisi cuaca dan ditemukan informasi sebagai berikut. Ini suhu di San Francisco antara 57 derajat Fahrenheit dan 46 derajat Fahrenheit. Persiapan yang harus dilakukan Andi terkait kondisi cuaca di San Francisco yang sesuai adalah ... Kita bisa lihat suhu di sana itu apakah suhunya dingin ataukah suhunya panas. Lihat, 57 derajat Fahrenheit itu sama dengan 13,8889 derajat Celcius. Nah, itu artinya bahwa suhu sekitar itu adalah suhu dingin. Nah, kita bisa menghitungnya dengan mengubah dari F ke C dengan cara seperti ini ya. Nah, dengan demikian yang harus dilakukan Andi adalah karena suhunya dingin, maka yang dipersiapkan yaitu menggunakan jaket yang tebal. Soal nomor 3, perhatikan gambar bagian termos air panas berikut ini. Di sini ada penutupnya, kemudian ini bagiannya botol kaca, kemudian di bagian luarnya di botol kaca itu ada lapisan perak, kemudian yang ini adalah ruang vakum ya. Jadi yang setiap bagian-bagian ini memiliki fungsinya masing-masing. Adapun fungsi bagiannya adalah sebagai berikut. Nah, fungsi bagian termos yang benar ditunjukkan oleh nomor ... Kita cari jawabannya. Oke, jadi bagian-bagian termos yaitu yang pertama, tutup sumbat termos. Ini mencegah perpindahan kalor secara konduksi. Jadi penutupnya ini mencegah terjadinya konduksi. Yang kedua, dinding dalam kaca. Ini mencegah perpindahan kalor dari air panas agar tidak diserap oleh dinding, yaitu di botol kaca ini. Kemudian yang dinding luar kaca yang lapisan perak ini mencegah perpindahan kalor secara radiasi.
Kemudian yang keempat, ruang vakum ini membatasi kemungkinan panas hilang dari dalam atau masuk ke dalam termos dengan konveksi. Jadi ruang vakum ini mencegah perpindahan secara konveksi. Jadi ini biar tidak terjadi konduksi, biar tidak terjadi konveksi, biar tidak terjadi radiasi. Nah, kemudian jawabannya berarti yang betul adalah nomor satu ini, yang nomor 4 betul ya. Jadi jawabannya yang tepat adalah 1 dan 4 atau 4 dan 1. Jawabannya D. Nomor 4, perhatikan infografis dan kutipan informasi berikut. Ada jenis-jenis plastik yang biasanya diberi simbol-simbol seperti ini. Nomor 1 itu bahan dari polietilen tereptalat. Kemudian yang nomor 2 dari high density polyethylene. Kemudian yang nomor 3 ini adalah golongannya PVC. Yang nomor 4 itu low density polyethylene. Yang simbol kelima PP itu polypropylen. Kemudian yang nomor 6 ada PS atau polistiren. Dan yang ketujuh ini yang lainnya. Nah, kemudian ini anjuran pemakaiannya. Yang golongan 1 itu hanya 1 kali pakai, golongan 2 juga hanya 1 kali pakai, golongan yang nomor 3 simbol yang ketiga ini berbahaya, sulit didaur ulang. Yang simbol yang 4 ini adalah sulit dihancurkan namun baik untuk tempat makanan. Kemudian yang simbol yang kelima ini adalah pilihan terbaik untuk bahan plastik penyimpan makanan dan minuman. Kemudian yang simbol yang keenam ini harus dihindari. Dan kalau yang ketujuh ini selain itu diketahui ada artikel salah satu bahan yang biasa digunakan untuk wadah makanan adalah styrofoam. Styrofoam terbuat dari bahan polistiren hasil pengolahan minyak bumi. Polistiren merupakan polimer aromatik yang dapat mengeluarkan bahan stiren ke dalam makanan ketika makanan tersebut bersentuhan. Seperti dikutip dari alamat ini, bahan ini harus dihindari ya, karena selain berbahaya untuk kesehatan otak, mengganggu hormon estrogen pada wanita yang berakibat pada masalah reproduksi dan pertumbuhan, sistem saraf, memicu terjadinya kanker, mengganggu sistem hormonal, juga karena bahan ini sulit didaur ulang. Apabila didaur ulang, bahan ini memerlukan proses yang sangat panjang dan lama. Saran yang sebaiknya dilakukan terkait penggunaan styrofoam adalah titik-titik. Nah, di sini styrofoam itu terbuat dari polistiren. Kita lihat dari simbol yang tadi yang mana. Nah, polistiren itu yang ini ya. Jadi simbol yang nomor 6. Nah, sebaiknya dihindari. Sehingga kita peroleh jawabannya yang betul adalah yang C. Styrofoam termasuk jenis plastik kategori 6. Sebaiknya dihindari penggunaan sebagai wadah makanan. Nomor 5, pemisahan campuran dengan cara kromatografi. Apa itu kromatografi? Nah, jadi kromatografi itu adalah teknik pemisahan fisik suatu campuran. Nah, berdasarkan perbedaan distribusi masing-masing komponen campuran yang terpisah pada fase diam di bawah pengaruh fase gerak. Nah, perhatikan ini, itu misalnya ada tinta warna biru. Sebetulnya di dalam tinta biru itu ada beberapa macam warna. Di sini ada biru dan juga ungu. Nah, kemudian fase geraknya adalah air. Jadi air akan merambatkan komponen-komponen biru ini berdasarkan perbedaan kecepatan merambatnya.
Nah, berdasarkan informasi dan data yang ada, dapat disimpulkan bahwa kromatografi dapat digunakan memisahkan warna tinta karena yang mana yang betul? Jawabannya adalah D, memiliki kecepatan rambat yang berbeda.